Kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Marlin, Iya Kak. adik-adik di rumah itu baru saja loh menyelesaikan UTS minggu lalu. Iya Kak. Nah, adik-adik pasti bisa dong melalui UTS-nya dengan baik. Itu semua tentunya oleh karena kekuatan siapa? Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan Dia menolong kita sehingga UTS kita, ujian kita yang kemarin itu semua boleh berjalan dengan baik. Nah, adik-adik seperti firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal 18 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyi firman Tuhan yang aku rindukan. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Sekali lagi ya. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Doa pembacaan firman hari ini akan dibawa oleh anak kekasih Britney. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sekolah minggu lagi. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu atas kesalahan kami. Terima kasih atas cintamu. Sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami.
agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kembali kita mendengar cerita, sambungan dari cerita kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Ya, pada saat minggu lalu kita mendengar cerita tentang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Jadi kembali Tuhan memperlihatkan perbuatannya yang ajaib, di mana mereka melewati sungai Yordan yang sudah dibelah dan di tengahnya kering. Disitulah mereka lewat. Perbuatan Tuhan luar biasa. Nah, perbuatan Tuhan itu didengar oleh raja-raja orang Kanaan. Wih, katanya bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan, ternyata dibelah dua, ada yang kering dan airnya ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, mereka menjadi takut. Mereka tidak berani untuk menghadapi orang Israel. Nah, ketika mereka, orang-orang Israel ini sudah menyeberangi sungai Yordan, tibalah mereka di suatu tempat. Tuhan kemudian berfirman kepada Yosua, "Yosua, kamu buatlah pisau dari batu dan kamu menyunatkan anak-anak laki-laki atau semua orang laki-laki dari bangsa Israel." Mereka mau disunat kembali. Karena apa? Mereka yang orang tuanya yang keluar dari Mesir tidak lagi sampai di Kanaan. Mereka sudah mati di padang gurun. Jadi yang menyeberangi sungai Yordan bersama Yosua itu sudah anak-anak mereka. Maka Tuhan memerintahkan supaya mereka ini disunatkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak memperkenankan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Yang diizinkan Tuhan adalah anak-anak mereka. Mereka semua sudah mati di padang gurun. Mereka sudah tidak ada lagi sisa anak-anak mereka. Nah, ketika Yosua sudah menyunatkan mereka, Yosua memerintahkan mereka untuk berdiam di kemahnya masing-masing, dan mereka berdiam di situ sampai mereka sembuh. Dan di situ juga mereka merayakan Paskah. Nah, tempat itu diberi nama Gilgal. Nah, ketika mereka sudah hampir sampai di kota Yeriko, kemudian Yosua melayangkan pandangannya. Dia kemudian melihat seorang laki-laki yang gagah perkasa. Dia tidak mengenalnya, tetapi kemudian laki-laki itu mengatakan, "Aku adalah panglima bala tentara Tuhan." Sementara itu di kota Yeriko sudah ditutup semua jalan untuk masuk dan keluar. Tidak boleh lagi ada orang yang lalu lalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Yosua, suruhlah bangsa Israel itu mengelilingi kota Yeriko, tetapi mereka tidak boleh ribut. Ya, yang boleh bunyi adalah sangkakala. Mereka harus mengelilingi itu setiap hari 1 kali selama 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 mereka akan mengelilinginya sebanyak 7 kali. Kemudian mereka bersorak, maka Yeriko itu akan diserahkan kepada mereka." Kemudian Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka kemudian mengelilingi
kota Yeriko itu. Ya, jadi di depannya itu ada tentara yang bersenjata, kemudian diikuti oleh 7 imam yang membawa sangkakala, kemudian diikuti tabut perjanjian dan bangsa Israel. Mereka melakukannya sebanyak 1 kali dalam 6 hari. Kemudian Yosua mengatakan, selama kita mengitari atau mengelilingi kota Yeriko ini, tidak ada yang boleh berbicara. Kecuali pada hari ke-7, kita akan mengelilinginya sebanyak 7 kali. Nah, sampailah mereka pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Pada putaran yang ke-7, mereka kemudian diperintahkan untuk bersorak. Mereka semua berteriak dengan sangat gembira, bersorak, dan kemudian runtuhlah tembok kota Yeriko itu. Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Setelah tembok kota Yeriko itu runtuh, maka memanjatlah bangsa Israel untuk masuk ke dalam kota itu. Mereka membunuh semua orang yang ada di dalam kota Yeriko, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ternaknya dihancurkan. Tetapi kemudian Yosua berkata kepada kedua pengintai, "Pergilah ke rumah Rahab, selamatkan Rahab beserta dengan seluruh keluarganya." Kedua pengintai ini kemudian pergi mengambil Rahab di rumahnya. Dia membawa keluar beserta dengan ayah ibunya, seluruh orang yang bersama-sama dengan Rahab dalam rumahnya. Diselamatkan. Mengapa dia diselamatkan? Karena Rahab pernah membantu kedua pengintai ini untuk menyembunyikan di rumahnya ketika mereka mengintai kota Yeriko. Ternyata Tuhan mengingat perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Rahab. Tuhan selalu mengingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Rahab yang sudah menolong bangsa Israel, Tuhan mengingatnya. Tuhan menyelamatkan Rahab ketika itu. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kita juga diajak untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sementara kota Yeriko sudah musnah, tetapi Rahab diselamatkan oleh Tuhan karena dia sudah menolong bangsa Israel. Nah, judul cerita kita minggu ini adalah runtuhnya tembok Yeriko. Mari kita semua selalu mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik karena Tuhan mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Amin. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu. Sekali saja demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala handuk domba di depan tabut
Tetapi pada harinya yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala handuk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilinglah kota itu." Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Tadi kita akan memberi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik sekalian, ayat hafalan untuk minggu ini dari Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-19a. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya." Sekali lagi ya. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya." Amin. Nah, yuk kita melihat teman-teman yang sudah menghafal. Shalom,
Yosua pasal 7 ayat 19a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Amin firman Tuhan. Selamat siang Bu Guru, nama saya Bella, saya ingin menghafal. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Dadah. Halo teman-teman, salam. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 7 ayat 19a. Berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Terima kasih. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah bersama-sama beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Tolong ya Tuhan, supaya papa dan mama kami boleh selalu sehat, kuat dalam bekerja setiap hari. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka juga dikuatkan oleh Tuhan untuk selalu melayani kami setiap hari minggu. Kami semua ya Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu, kami berdoa kepadamu dalam masa-masa sekolah kami. Kami belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk boleh belajar dengan baik, mengerti pelajaran kami setiap hari. Beri kami kesabaran, beri juga kesabaran kepada orang tua kami, supaya mereka tetap mengajar kami dengan penuh kasih sayang. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini Tuhan selalu aman, damai, dan tentram. Orang-orang yang sementara sakit karena virus corona ataupun penyakit yang lain, kami mohon kepadamu Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Orang-orang yang merawat, dokter, perawat, Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga terus mengurus, terus merawat orang-orang yang sedang sakit dengan penuh sukacita. Ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami selaku anak-anak sekolah minggu, supaya kami terus bertumbuh dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi, bangkit berdiri kita menyanyi, Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi, Tuhan penolongku. Adik-adik, sampai di sini ibadah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.